cek sare bismika itu lu 3 kali pelaku widas ayat kursi ya latif ya latif ya latif terus aja. Sulit tidur ya latif saja terus ya latif ya latif ya latif supaya lembut ini. Kalau sudah lembut bening maka Lauh Mahfud kelihatan ini. Jadi guru kita tidak membawa kemana-mana Pak. Mengenal diri itu seperti itu. Mengenal diri, kita mengenal diri. Kalau feelingnya seperti ini motor akan sulit diservisnya. Kita akan tahu karena kita mengenal getaran hati kita. Oh ternyata hampang karasana. Mana sudah masuk ke 7 bengkel gagal. Udah datang ke Pak Aja tenang. Wah ini gak akan sulit nih biasanya. Siap. Mengenal diri seperti itu Pak. Aji rasa lah. Mengaji rasa. Jadi kita hadir dimanapun hadirkan pikiran dan rasa kita. Hadirkan pikiran dan rasa kita. Terutama dalam ibadah dan zikir dihadirkan rasa. Semakin hadir rasa, semakin terasa, semakin bening, semakin jelas nantinya. Semakin jelas. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir di Sirul Asrornya juga di kitab Al-Mukhtasar fi Ulumuddin tentang Islam Iman Ihsan dijelaskan di situ bahwa ketika sudah bersih kolbunya dia tinggal melihat ke cermin hati. Tetapi kalau belum bersih benar maka petunjuk itu masuk ke alam mimpinya. Mari Pak. Tidak apa-apa kita berzikir untuk seperti itu tujuannya. Sebagai motivasi. Saya mah pengen supaya cerdas kolbu saya. Paham. Paling tidak untuk kepentingan kita. Bukan untuk membuka alternatif. Bukan. Itu mah bonus. Bonus. Kenapa kita kalah dengan ahli hikmah yang tidak bertorikoh? Sebetulnya ahli hikmah sejati itu pasti bertorikoh Pak. Karena hikmah itu produk tasawuf. Silakan siapapun yang pernah belajar hikmah yang benar-benar hikmah dia tahu. Semua wirid-wirid itu produk wali kutub. Paling tidak wali afrod. Hizib Nasr, Hizib Bahri, Hizib Bari itu pengarangnya Syekh Abu Hasan As-Sazili di Maroko di abad 12-13 Masehi, pendiri Thariqat Saziliyah. Bukan beliau mendirikan ini Thariqat Saziliyah, bukan, tapi muridnya yang mengatakan ini Thariqat guru saya Saziliyah. Ketika beliau mau wafat perjalanan dari Mesir ke Mekah kalau tidak salah, yang jelas di perjalanan mengamanatkan. Lanjutkan perjuanganku ke Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Lanjutkan perjuanganku, bimbing murid-murid. Amanatkan kepada semuanya untuk tetap mengamalkan Hizbun Nasr. Tidak ada kata-kata ente meneruskan saya sebagai mursyid saya. Itu di Lataiful Minat. Syekh Abul Abbas Al-Mursi mau meninggal menunjuk Syekh Ibnu Athaillah. Jadi memang dalam thariqah yang luar biasa itu selalu menunjuk. Di tempat saya sendiri di Bantar Payung, Satoriyah, Iskiyah, Naksabandiyah dari Syekh Pamijahan turun ke Syekh Wali Agung Mahmud Bandung, kemudian beliau hijrah ke Mahmud, turun ke putranya yang laki-laki. Putranya ini kakaknya perempuan, beliau yang meneruskan perjuangan Syekh Wali Agung Mahmud. Nah ketika beliau mau melanjutkan hijrah ke Mahmud, mengamanatkan, beliau punya kakak perempuan nih. Kakak perempuan punya cucu. Namanya Ama Muklar. Dia sudah menikah. Istrinya sedang mengandung. Berarti ke Ama Muklar itu beliau bersifat cucu saudara ya. Beliau ngomong ke Ama Muklar itu. Cucu dari saudara. Nitip. Ini buku. Untuk anak kamu yang sekarang sedang dikandung oleh istri kamu. Dia nanti akan nyantri ke Madura. Dia yang akan mampu mengamalkan ini dan akan mencakrawati secara sempurna
Kalau bahasa kita kan kami mau kami. Kamu amalkan, kamu juga harus mengamalkan. Tapi kamu tidak akan mampu mencapai kesempurnaan yang akan dicapai oleh anak kamu. Selalu ada penunjukan, Pak. Itu 2 generasi melewati 2 generasi. Anaknya, calon mursyidnya masih di kandungan. Terjadi tahun 1832 atau 33 itu. Ternyata sudah lahir. Orang Ahmad Mukhtar hanya mengamalkan. Begitu lahir, setelah dewasa diijazahkan. Karena di Satoriyah itu ada istilah uzlah ke gunung, tapak. Beliau tapak ke Gunung Galunggung 2 tahun. Selesai uzlah 2 tahun. Pulang lagi ke Bantara Payung. Usia 25 berangkatlah ke Madura. Ke Syekh Khalil. Artinya beliau berangkat sudah selesai ijazah thariqah Satoriyah dari pemijahannya. Di sana beliau menerima TQN dari Syekh Khalil dan tabaruk juga ke Syekh Tolha. Nah dari perjalanan ini tuh Syekh Tazimuddin ini yang memberikan amanat buku itu, beliau tidak menunjuk ini sebagai mursyid, tidak Pak. Tuh yang di bawah nitip, nanti yang akan sempurna mengamalkan ini anak kamu, tapi kamu ngamalkan. Saya mencari data, diskusi dengan ahli sejarah. Ini yang megang buku, yang menerima amanat, kemudian ke anaknya, apa namanya? Ternyata pemegang silsilah, itu namanya Ahlus Sanad. Ini fakta. Bukunya masih ada sampai hari ini. 200 tahun usia buku tersebut. Tulisannya tidak berubah, tidak pudar. Terbakar tahun 53. Rumahnya dibakar oleh dai. Ini selamat yang satu. Nah, yang menjadi titik perhatian, yang pemegang ini bukan mursyid, ya, bukan, di bawah. Jadi kita jangan berspekulasi, jangan berspekulasi begini. Pangersa Abah wafat, Syekh Khatib Sambas wafat, menunjuk mursyidnya, mursyid pengganti Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim wafat tidak menunjuk mursyid pengganti. Ada asumsi begini, ada dugaan begini. Maka seluruh wakil takin yang ada otomatis menjadi mursyid, menjadi wali mursyid. Ini gak boleh spekulasi seperti itu tanpa dasar, Pak. Kenapa? Karena banyak fakta. Di situ tidak masuk kepada derajat mursyid, tapi hanya sebagai khalifah atau wakil dari seorang mursyid. Dia hanya sebagai pembawa sanad. Ternyata di muridnya yang jadi mursyidnya. Di sana seperti itu kan. Jangan juga kita berspekulasi seperti ini. Kalau Anda wakil takin, mursyidnya sudah meninggal, lalu Anda mewakili siapa? Begitu kan? Betul. Ini sebuah penghinaan kalau kata-kata itu keluar. Penghinaan apa? Syekh Khatib, Syekh Abdul Karim wafat. Syekh Tolha wakil takinnya. Yang lain wakil takinnya. Mereka semua melanjutkan proses pentakinan. Bahkan sampai ke abad 10. Kalau ada kata-kata, dia mewakili siapa? Mursyidnya sudah meninggal. Syekh Tolha mewakili siapa? Syekh Abdul Karim Bantennya sudah meninggal. Berani gak Pak kita mengatakan Syekh Tolha wakil takin sudah tidak aktif karena mursyidnya sudah meninggal? Ini saudara saya ada yang bilang begitu. Ini Pak Haji Indis wakil takin siapa? Kan Abah Anomnya sudah meninggal. Mewakili siapa? Begitu. Emang kenapa? Mursyidnya sudah meninggal, ya sudah. Ketika mursyidnya meninggal, ketika itu dia tidak wajib mentalkin. Wah, ini bahaya. Anda kehilangan mata rantai dalam perusahaan sejarah Anda. Silakan perhatikan, Syekh Abdul Karim wafat tidak menunjuk mursyid pengganti. Lalu Anda apakah berani mengatakan Syekh Tolha mewakili siapa? Syekh Al-Banjari mewakili siapa? Beliau wakil takin Syekh Abdul Karim Banten. Maka kalau benar Pak Kiai Indis sebagai wakil takin sudah tidak sah karena Abah Anomnya meninggal, sudah. TKN kita semua batal dan gagal. Karena Syekh Tolha masih mentalkin, Syekh Abdul Karim tidak menunjuk mursyid. Apa mau nerima begitu?
Tentu saja tidak. Kita memang harus hati-hati dalam berbicara masa itu. Bukan bagian kita, Pak. Bukan bagian orang awam. Saya terpaksa berbicara ini karena punya tugas melindungi. Ini berbahaya, itu area, waduh, zona haram itu. Zona merah, bukan pikiran dan jamaah awam. Bahasa pengemban amanah, urusan mursyid bukan urusan murid. Betul itu. Kita masih SD, masih TK, sudah memikirkan siapa profesor. Sudah berpikir seperti itu. Tapi mungkin tidak berpengaruh kata-kata saya bagi orang yang berlainan pandangan. Namun saya tetap menyampaikan karena ini dasarnya sudah jelas di kitab Anwarul Qudsiyah, di kitab Sirrul Asrar, seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi belok sebentar ke sana ya. Kita kembali. Jadi kita bisa melihat sifat Allah dengan cermin hati. Kalau cermin tersebut sudah bersih, maka tiada lain dan tidak bukan amalkan torikoh kalawan nyanya kerngahonta kebagjaan zahir batin. Nah, diamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Heehna Pak, awas, heehna harus hadir. Tauhidna, ruhna harus hadir. Ruhna harus hadir. Kenapa sakadang monyet terjadi melakcau? Atau kalapa digugulung kalapa. Tiba hari depi ka kiwari, tiba heula depi ka aina, kalapa dipamer-pamer ku sakadang monyet. Kalapa gugulung kalapa kan monyet gugulung kalapa. Ya kalapa pang alusna, kualitas terbaik. Tapi pasti tanya, sok atuh jieun? Teu nyaho. Teu bisa. Artinya begini, dari dulu kita sudah berpuluh tahun misalkan bertorikoh, tapi masih kena gitu keneh, ya masalahnya ya. Jangan-jangan ada yang salah itu. Maka harus dibuka ilmunya, harus digali ilmunya, tauhidnya. Belajarlah menjadi sakadang kuya. Dia tidak pernah mundur sedetik pun. Bila ada masalah di depan, masuk ke dalam. Berhenti dia, nggak melangkah. Mundur dah gak bisa, mau bisa mundur, maju tuh bisa cicing. Aman, maju deh gitu. Ini saya terima dari pengesah Kang Haji, belajar ilmu kuya, ketika di Bali, kayak masalah. Siapa kalah masang jurus, montong, supkeun ka jero, tempo kuya, lo, cicing, laklek, aman, maju deh gitu, geus aman. Jadi masuk ke dalam maksudnya. Nah, ilmunya di dalam cerita sakadang monyet dan sakadang kuya lah yang punya ilmunya. Ketika mengucapkan la ilaha, ketika mengucapkan la itu sudah tidak ada apa-apa, Pak. La linafil jinsi artinya nafil jinsi itu menafikan, mentiadakan seluruh jenis ketuhanan. Karena mana Tuhan itu yang dipika cinta Tuhan, yang dituju Tuhan, yang dipertuan, yang diperhamba itu Tuhan. Faktanya banyak yang kita hambakan di dunia ini, betul. Banyak yang kita puja di dunia ini, betul. Banyak yang kita tuju di dunia ini selain Allah. Nah, membuang ilah-ilah itu. Maka ketika mengucapkan la ilaha la syai'a min kulli fardin min afradil ilah, tidak ada satupun dari berbagai jenis ketuhanan itu illallah kecuali nyeri hati lah lah nyeri hati oke. Itu boga dunya barana lah dunya lamun Allah menghendaki. Semuanya merupakan taksir kudrah iradah Allah, tapak gawe Allah. Takut di depan ada ancaman lah, semuanya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, pembunuhan pun tidak akan pernah terjadi. Maka orang ahli zikir tidak akan merasa takut. Bukan hanya tidak takut di dunia, di akhirat saja tidak ada perasaan takut. Laisa li ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Bagi ahli la ilaha illallah tidak ada rasa takut di alam kuburnya dan juga nanti di alam mahsyarnya tidak ada rasa takut. Praktekkan ini di dunia. Ada masalah, aduh ekonomi, aduh kudese, dan lain sebagainya. Maka obat satu-satunya dikir.
La ilaha illallah. Semakin takut, semakin dikuatkan zikirnya. La ilaha illallah. Masih ada takut, terus aja. Bunuh rasa takut itu dengan la ilaha terus. Kapanpun. Kasih kesempatan untuk jiwa, untuk menenteramkan. Apapun masalah kita di dunia, kasih kesempatan jiwa untuk menenangkan. Dari waktu sekian, sisihkan waktu, menyengajakan diri minimal setengah jam sebelum kerja, dikir saja dulu kita. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika berangkat ke dunia pekerjaan, rasa takut akan hilang. Kita bekerja dengan cahaya zikir. Di tempat bekerja muncul lagi perasaan seperti itu, ketakutan dan lain sebagainya. Dikir jahat tidak bisa, dikir hobi saja, pukul terus. Tauhidnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu terus. Bahwa semua itu tidak ada kecuali hakikatnya dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Allah. Toh kalaupun kita dirugikan, keluarga sakit, keluarga dimatikan, itu kehendak Allah. Kalau itu sudah kehendak Allah, yang punyanya. Kalau itu sudah kehendak Allah, pasti kita diberi kekuatan. Maka satu-satunya cara menghadapi, kata Rasul, tidak ada yang paling berbahagia di dunia kecuali seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan anugerah, dia punya bendera syukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia punya pondasi sobar. Maka mari kita hidupkan pondasi bendera syukur dan pondasi sobar dengan penguatan zikir la ilaha illallah. Karena semua itu hanya akan muncul ketika kolbu kita sudah mulai lembut. Dan kolbu musabbahun bil hijaroh, disamakan dengan batu. Bahkan disamakan saking kerasnya. Bahkan kolbu bisa lebih keras dari batu. Maka oleh karena keras dan sama dengan batu, kalau mau dihancurkan tidak bisa. Fakama anal hajar layan inkasaro yan kasir layan kasir ila bikuwah, tidak akan pecah kecuali dengan kekuatan. Maka kolbu juga layu sarufi jam'i syatati kolbi sahibihi illa bikuwatin. Kolbu takkan mampu memberikan jejak yang menyatukan kepingan-kepingan hati ini kecuali dengan kekuatan zikrullah. Maka perkuat zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ruh dengan tauhid, imajinasi diisi dengan robito. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan hal tersebut. Berkah karomah guru kita pengersa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadzal zaman syama sahib wa fatajul arifin fi qada'i hajatina amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana semua keberkahan itu semoga juga menjadi keberkahan untuk keluarga kita semua. Sehat zahir batin, tercapai maksud, dijauhkan dari balai. Yang lagi sakit semoga diberi kekuatan dan kesabaran dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang sedang menghadapi permasalahan zahir batin kecil besar. Yang pertama semoga diberi kekuatan dalam menghadapinya, kedua diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, apapun permasalahan, apapun kendalanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila rasulnya. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tanya.